Iya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari perwakilan kelompok 4 yang akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang manajemen penyakit menular pada kasus DPD. Next. Berikut nama kelompok kami, saya Anggraini Kirana, dan rekan saya Etika Budi Utami, dan juga Ahya Simbi Santika. Next. Berikut untuk objek garapannya, yang pertama yaitu definisi penyakit, yang kedua cara penyebaran, yang ketiga epidemiologi, yang keempat surveillance and testing, lalu yang kelima tingkat keparahan penyakit atau grade apabila ada, lalu yang keenam manajemen penata laksanaan atau treatment, yang ketujuh kendala manajemen penata laksanaan, lalu yang kedelapan program atau kebijakan pemerintah berkenaan dengan penyakit, yang terakhir yaitu peran perawat dalam primary prevention, secondary prevention, dan juga tertiary prevention. Berikut untuk hasil diskusi akan disampaikan oleh pemateri. Silakan. baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama mengenai definisi penyakit. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan salah satu penyakit menular atau penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui nyamuk. Nyamuk tersebut berasal dari nyamuk Aedes aegypti yang tersebar di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Penyakit DBD terjadi pada anak-anak dan orang dewasa dengan gejala utama demam, nyeri otot, dan sendi yang biasa memburuk dan apabila timbul renjatan bisa meningkatkan risiko angka kematian. Untuk yang kedua, cara penyebarannya. Manifestasi klinis DBD terjadi karena efek reaksi tubuh yang dihinggapi virus di dalam peredaran darah dan digesti oleh makrofag. Pada 2 hari awal, gejala akan terjadi penumpukan material virus dalam darah atau viremia dan berakhir setelah 5 hari timbul gejala demam. Setelah didigesti oleh makrofag, makrofag tersebut secara otomatis menjadi antigen presenting cell atau APC dan mengaktifkan sel T helper. Setelah sel T helper aktif, sel makrofag lain akan dating dan memfagosit lebih banyak virus dengue. Lebih lanjut, sel T helper akan mengaktifkan sel T sitotoksik dan akan menghancurkan lisis makrofag yang memfagositosis virus dan akhirnya mengaktifasi sel B untuk melepas antibodi. Seluruh rangkaian proses ini menyebabkan terlepasnya mediator-mediator inflamasi dan menyebabkan gejala sistemik seperti nyeri sendi, demam, malaise, nyeri otot, dan lain-lain. Pada demam dengue ini juga dapat terjadi perdarahan. Yang C atau yang ketiga ini epidemiologinya. Dari hasil diskusi, epidemiologinya merupakan kegiatan pencarian dari penderita DBD. Salah satu cara adalah pemeriksaan jentik nyamuk di rumah penderita dan di rumah-rumah sekitar penderita, kurang lebih itu di jarak radius 100 meter. Selain itu juga pada tempat umum yang diperkirakan menjadi sumber penularan penyakit. Tujuan utama kegiatan ini untuk mengetahui ada tidaknya kasus DBD, serta terjadi potensi meluasnya penyebaran penyakit pada wilayah tersebut. Hasil penyelidikan epidemiologi akan menentukan langkah selanjutnya dalam pemberantasan penyakit DBD, seperti tindakan fogging nyamuk dan melakukan dengan gerakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Selanjutnya, yang D adalah surveillance dan testing.
Surveillance dan testing ini merupakan salah satu strategi yang penting dalam memantau penyakit DBD. Sistem pencatatan dan pelaporan pemantauan penyakit ini punya peran penting dalam upaya penurunan kasus DBD. Penyebaran DBD ini terus berkembang, maka dari itu harus ada sistem pencatatan dan pelaporan di mana nanti akan berguna untuk keperluan perencanaan. Tujuan surveillance dan testing ini untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam siklus manajemen, yaitu dengan cara penilaian dan perencanaan pemberantasan serta pencegahan yang efektif dan efisien. Informasi yang dihasilkan itu adalah penilaian sistem surveillance, gambar epidemiologi, kewaspadaan dini, pemantauan program sistem surveillance, serta mengevaluasi sistem surveillance kesehatan masyarakat di mana untuk menjamin bahwa program ini berjalan secara efektif dan efisien. Yang kelima ini ada tingkat keparahan atau grade. Tingkat keparahan DBD menurut WHO DHF dibagi dalam 4 derajat, yaitu derajat 1, demam disertai gejala klinik khas, dan satu-satunya manifestasi perdarahan dalam uji tourniquet positif, trombositopenia, dan himokonsentrasi. Untuk derajat 2, disertai dengan perdarahan sama dengan derajat 1, tetapi disertai dengan perdarahan spontan pada kulit atau tempat lain. Untuk derajat 3-nya ditemukannya kegagalan sirkulasi, ditandai oleh nadi cepat dan lemah, tekanan darah turun 20 mmHg, atau hipotensi disertai dengan kulit dingin dan gelisah. Untuk derajat keempatnya ini kegagalan sirkulasi, nadi tidak teraba, dan tekanan darah tidak teratur. Untuk yang F ini manajemen penata laksanaannya. Untuk manajemen sumber, di mana kita fokus pada penderita DBD untuk mengantisipasi adanya penyebaran secara dini. Untuk manajemen medianya, pengendalian vektor, yaitu upaya untuk memutuskan rantai penularan dan kontrol lingkungan mencegah atau dapat meminimalkan perkembangbiakan vektor dengan cara tadi 3M. Yang ketiga ini ada manajemen host atau penyuluhan, merupakan upaya-upaya yang difokuskan untuk membentuk dan mengubah perilaku masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan masyarakat atau keluarga dalam pemberantasan penyakit DBD. Yang terakhir ada manajemen penyakit, mulai dari upaya melakukan pengobatan dan penyembuhan penyakit. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan lanjutkan. Untuk kendala penata laksanaan, masih banyak yang memiliki persepsi bahwa nyamuk Aedes aegypti hanya sebagai binatang pengganggu saja, tidak dimaknai sebagai faktor penyakit DBD. Maka dari itu, pemberian penyuluhan harus sangat dimaksimalkan. Jika bisa di akhir sesi, kita memberi review kepada audiens sebagai pacuan pemahaman mereka. Lanjut. Untuk program atau kebijakan, program berupa kegiatan penyuluhan yang dikoordinasikan dengan kepala wilayah setempat seperti bupati, wali kota, camat, atau lurah. Kegiatan tersebut dapat berupa beberapa macam kegiatan, yaitu pertemuan dengan lintas sektor terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, penyuluhan melalui media elektronik dan media cetak, penyuluhan di sekolah, tempat ibadah, tempat permukiman, dan pasar, penyuluhan melalui ketua RT atau RW. Untuk peran perawat atau primary, pencegahan primer adalah tahap awal dari ketiga tahap pencegahan suatu penyakit. Pada tahap ini dilakukan penyuluhan dan proteksi spesifik untuk mengendalikan penyakit yang bersangkutan. Indonesia adalah negara yang mempunyai program tersendiri untuk mengendalikan penyakit demam berdarah dengue. Program ini bernama Gertak PSN atau Gerakan Serentak Pembasmian Serangan Nyamuk. Mengingat keterbatasan dana dan sarana yang dimiliki oleh negara, maka kegiatan penyuluhan dan pergerakan masyarakat dalam PSN
demam berdarah dengue dilaksanakan melalui kerja sama lintas sektor serta lintas program, termasuk LSM yang terkait penyuluhan, bimbingan, dan motivasi kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dalam mencegah penyakit demam berdarah dengue. Untuk peran perawat secondary, pencegahan tingkat kedua ini merupakan upaya manusia untuk mencegah orang yang sakit agar sembuh, menghambat progresivitas penyakit, menghindari komplikasi, dan mengurangi ketidakmampuan. Pencegahan sekunder dapat dilakukan dengan cara mendeteksi penyakit secara dini dan pengadaan pengobatan yang cepat dan tepat. Penemuan, pertolongan, dan pelaporan penderita DBD dilaksanakan oleh petugas kesehatan dan masyarakat dengan cara perbanyak minum, kompres dingin, berikan obat penurun panas, serta segera ke dokter. Dokter atau unit kesehatan setelah melakukan pemeriksaan, diagnosa, dan pengobatan segera melapor penemuan DBD kepada Puskesmas untuk dilakukan penyelidikan dan pencegahan penularan. Terus kepada Puskesmas melapor kepada camat dan Dinkes kota atau kabupaten disertai cara penanggulangan. Peran perawat triteori. Pencegahan tersier yang dapat dilakukan adalah memberikan dukungan moral kepada orang-orang mengalami sembuh dan kecacatan serta tidak mengucilkan orang tersebut sehingga orang yang sembuh dengan kecacatan maupun bersosialisasi di masyarakat sama seperti sebelum mengalami sakit. Pencegahan ini dimaksudkan untuk mengurangi ketidakmampuan dan mengadakan rehabilitasi. Upaya pencegahan ini dapat dilakukan dengan transfusi darah, stratifikasi darah rawan DBD, endemis seperti fogging sebelum musim penularan atau penyuluhan kesehatan, sprodis, pemeriksaan jentik berkala atau PJB, PSN, dan 3M. Terus ada potensial bebas seperti daerah ketinggian dari permukaan laut 1000 meter atau tidak pernah ada kasus. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan hasil diskusi dari kelompok 4. Selanjutnya kepada teman-teman apabila ada pertanyaan dipersilakan bertanya dan maksimal 2 pertanyaan. Demikian pemaparan hasil diskusi dari kelompok 4, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.